Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan daripada kitab Jala'ul Afham, syarah daripada kitab Aqidatul Awam. Kita telah sampai kepada qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, thumma as-salatu was-salamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairal mubtadi'. Kemudian di sini ada al-mufradat. Mufradat kosakata yang akan menguraikan daripada perkataan nazim. Adapun kosakata yang akan diuraikan pertama kali oleh nazim adalah as-salatu. Jadi as-salatu lughatan, sholawat itu dalam makna bahasa maknanya adalah ad-du'a'u bi khairin, yaitu doa dengan kebaikan. Fa idza udhifat, maka apabila kata sholawat itu disandarkan ilaihi ta'ala, disandarkan kepada Allah Ta'ala, kana maknaha, adalah makna sholawat tadi adalah ziyadatul in'am, yaitu tambahan nikmat, al-makrun, yang disertai bita'zim wa tabjil, disertai dengan pengagungan dan pemuliaan. Jadi kata sholawat itu kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka maknanya adalah tambahan nikmat yang disertai dengan pengagungan dan pemuliaan. Wa qad warada an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah datang riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna sholata, bahwasannya kalau sholawat tadi minallah, kok datang daripada Allah, itu adalah rahmatun, rahmat. Jadi sholawat, kalau sholawat tadi datangnya daripada Allah, itu maknanya adalah rahmat. Wa minal abdi, dan jika sholawat tadi datangnya dari hamba, itu adalah du'aun, doa. Wa minal malaikah, dan jika sholawat tadi datangnya daripada para malaikat, itu maknanya adalah istighfarun, itu permohonan ampun. Jadi jika sholawat tadi datangnya daripada Allah, itu maknanya adalah rahmat. Jika sholawat datang daripada hamba, itu maknanya adalah doa. Dan jika sholawat tadi datang daripada para malaikat, itu maknanya adalah permohonan ampun. Kemudian kosakata yang akan diuraikan yang kedua adalah assalamu. Assalam maknanya adalah at-tahiyyatu al-la'iqatu bin nabi, yaitu makna salam adalah at-tahiyyah, penghormatan, al-la'iqatu, yang layak, bin nabi, untuk nabi, penghormatan yang layak untuk nabi. Kemudian sarmadan. Sarmadan ini maknanya adalah daiman, terus menerus. Jadi kemudian sholawat dan salam itu terus menerus, semoga tercurah kepada Nabi. Sarmadan maknanya adalah daiman, terus menerus. Kemudian
An-Nabi, makna yang akan diuraikan oleh syarih selanjutnya adalah An-Nabi, ai al-ma'hudu indal itlaq, yaitu ketika disebut secara mutlak, Nabi tersebut adalah Nabi Muhammad. Jadi ketika disebut Nabi tanpa ada embel-embel yang lainnya, maka yang dimaksud dengan Nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Walahu, dan Nabi, kata Nabi ini ta'rifani, memiliki dua definisi. Amun, am, wa khosun, dan khusus. Jadi definisi Nabi ini ada dua, am dan khusus. Fa'alal awal, maka menurut pendapat yang pertama, Nabi itu adalah huwa, Nabi adalah insanun, seorang insan, manusia. Kemudian zakarun, seorang laki-laki. Hurrun, seorang yang merdeka. Jadi insan di sini, manusia di sini mengecualikan Nabi tadi diutus daripada golongan jin, malaikat ataupun binatang. Jadi tidak ada Nabi itu diutus daripada golongan jin ataupun malaikat. Akan tetapi Nabi itu diutus dari golongan manusia. Insanun, manusia. Kemudian zakarun, zakarun di sini maknanya adalah laki-laki. Nah, laki-laki di sini mengecualikan Nabi itu diutus dari golongan perempuan. Jadi tidak ada Nabi itu diutus dari golongan perempuan. Sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwa Maryam itu adalah Nabi. Pendapat itu terbantahkan dengan definisi ini, bahwasanya Nabi tadi adalah dari golongan laki-laki. Kemudian hurun, Nabi itu adalah seorang yang merdeka. Nah, hurun di sini mengecualikan bahwa Nabi yang diutus tadi adalah tidak ada Nabi diutus tadi dari golongan hamba. Jadi semua Nabi diutus daripada golongan orang-orang yang merdeka. Itu definisi Nabi. Kemudian uhiya ilaihi, seorang yang laki-laki, kemudian merdeka. Uhiya ilaihi, yang dia diberi wahyu, bisyar'in, dengan syariat. Dia diberi syariat. Sawaun, sama saja. Umira bitablighihi amla, sama saja dia diperintah untuk menyampaikan syariat tadi ataupun tidak. Itu tetap dia dinamai dengan Nabi. Fa in umira bidzalik, maka jika Nabi tadi diperintah untuk menyampaikan syariatnya, maka selain dia Nabi, fa rasulun aidon, dia adalah Rasul juga. Fan nabiyyu, maka adapun Nabi itu a'ammu minar Rasul, lebih umum daripada Rasul. Karena Rasul itu punya kekhususan, selain dia diberi syariat, dia juga harus menyampaikan syariat tadi kepada umatnya. Wa ala tsani, menurut pendapat yang kedua, Nabi adalah insanun, seorang manusia. Dzakarun, laki-laki. Hurun, yaitu dari golongan orang yang merdeka.
uhiya ilaihi bisyar'in, yang mana dia diberi wahyu dengan syariat, liya'mala bihi fi nafsihi, supaya dia mengamalkan syariat tadi pada dirinya. War rasul, sedangkan rasul itu adalah insanun, seorang, zakarun, laki-laki, hurrun, yang merdeka, uhiya ilaihi bisyar'in, yang dia diberi syariat, diberi wahyu dengan syariat, liyuballighahu ila ghairihi, supaya dia menyampaikan syariat tadi kepada selainnya. Wala yakunu ila rajulan, dan tidak ada nabi kecuali dari golongan laki-laki. Liqauli ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Wa ma arsalna qablaka, dan tidaklah kami mengutus nabi-nabi sebelum kamu, illa rijalan, kecuali dari golongan laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami beri wahyu kepada mereka. Wa huwa, adapun nabi itu ala wajhaini, itu di dalam membaca itu ada dua cara. Jadi di dalam membaca nabi ini ada dua cara. Yang pertama bitasydidil ya, dengan ditasydidkan ya-nya, nabiyun. Nabiyun, kata nabiyun itu ma'khudun, diambil minan nubuwah, diambil daripada kata nubuwah. Wa huwa, adapun nubuwah itu adalah makanul murtafi, yaitu kedudukan yang tinggi. Sumiyan nabiyyu bihi, dan nabi dinamai dengan nabi, li'annahu marfu'ur rutbah, karena nabi itu marfu'ur rutbah, ditinggikan kedudukannya. Au rafi'ur rutbati man tabi'ahu, atau nabi tadi adalah orang yang mengangkat kedudukan atau derajat orang yang mengikutinya. Jadi nabi disebut dengan nabi, yang pertama alasannya karena nabi itu adalah marfu'ur rutbah, yang ditinggikan derajatnya atau kedudukannya, atau orang yang meninggikan derajat orang yang mengikutinya. Rafi'ur rutbati man tabi'ahu. Itu yang pertama, cara baca yang pertama dengan nabiyun dengan bitasydidil ya. Yang kedua bil hamzi, dengan hamzah, yaitu nabiun. Yang pertama nabiyun, yang kedua adalah bil hamzi dengan hamzah, nabiun. Nabiun ini ma'khudun, diambil minan nabai, diambil dari an-naba. Wa huwa, adapun naba itu adalah al-khabaru, khabar. Li'annahu, karena sesungguhnya nabi itu mukhbar. Nabi itu diberi kabar atau diberi wahyu. Diberi kabar atau diberi wahyu oleh malaikat. Atau nabi itu mukhbirun anillah, atau nabi itu adalah orang yang mengabarkan berita-berita yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata yang akan diuraikan selanjutnya adalah khairu man qad wahhada, sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah. Maksudnya adalah afdalu jami'il muwahhidin, Nabi Muhammad SAW adalah paling utamanya dari seluruh orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di sini ada nomor 1 kita baca. Qala al-Busiri fil Burdah. Imam Busiri berkata di dalam Burdahnya, beliau mengatakan, faqan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi Muhammad SAW itu melampaui seluruh para nabi, baik dari sisi akhlak maupun penciptaan. Jadi khalqin ini penciptaan, khuluq ini dari sisi akhlak. Kemudian walam yudanuhu fi ilmin wala karamin. Dan seluruh para nabi itu tidak bisa menyamai Nabi Muhammad SAW, baik di dalam ilmu maupun di dalam kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Wa kulluhum minar rasul multamisun, dan seluruh daripada Rasulullah SAW, wa kulluhum minar rasulillah, dan seluruh mereka daripada utusan Allah, artinya selain Nabi Muhammad SAW, itu multamisun, mereka itu semua mengambil daripada Nabi SAW. Ghurfan minal bahri, baik mengambilnya tadi satu cidukan dengan telapak tangan, minal bahri daripada lautan, ataupun roshfan minad diyami, ataupun satu tetes daripada hujan yang deras. Jadi seluruh daripada nabi, utusan Allah, rasul utusan Allah, itu mereka itu semua ngambil daripada nabi. Baik mengambilnya tadi satu cidukan telapak tangan daripada lautan, atau satu tetes daripada hujan yang deras. Jadi Rasulullah SAW ini mengungguli para nabi dari segala sisi, baik sisi keilmuan, sisi ketauhidan, sisi jasad Nabi SAW, maupun akhlak ataupun yang lainnya. Seluruh nabi tidak bisa menandingi Nabi Muhammad SAW. Itulah Nabi Muhammad SAW. Kemudian wal alifu, sedangkan alif fi qaulihi, di dalam perkataan nazim, wahada, itu lil itlaq, itu untuk itlaq. Jadi ada alif wahada di sini, alif di sini tidak bukan untuk menunjukkan tasniyah, akan tetapi untuk itlaq. Itlaq ini untuk keindahan syair, untuk menyamakan syair. Jadi wahada di sini adalah nabi, fa'ilnya adalah Nabi Muhammad SAW. Khairi man qad wahada, sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah. Jadi alif di sini bukan menunjukkan tasniyah, akan tapi lil itlaq. Kemudian wa alihi, yang dimaksud dengan keluarga Nabi, al-muradu bihim, yang dimaksud dengan keluarga Nabi, fi maqamid du'a, di dalam maqam doa, kama huna, sebagaimana di sini adalah maqam doa. Yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah kullu mu'minin taqiyyin, seluruh orang yang beriman yang bertakwa. Itu adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Lima ja'a fil hadis, sebagaimana riwayat yang datang di dalam hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man alu Muhammadin.
Nabi SAW itu ditanya, Man alu Muhammad, siapa keluarga Muhammad? Faqala, maka Nabi Muhammad SAW beliau menjawab, Alu Muhammad kullu taqiyyin. Keluarga Muhammad adalah seluruh orang yang bertakwa. Jadi kalau yang dimaksud keluarga Nabi dalam makom doa, maka yang dimaksud adalah kullu taqiyyin, seluruh orang-orang yang bertakwa. Hadis ini rawahu Tabarani fi Mu'jamihi al-Awsat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamnya yang bernama Al-Awsat. Wa amma fi maqamiz zakah, adapun yang dimaksud dengan keluarga Nabi di dalam maqam zakat adalah faqala Imamul Malik, faqala al-Imamu Malik rahimahullahu taala, maka Imam Malik berkata, hum Banu Hashim faqat. Kata Imam Malik, keluarga Nabi di dalam maqam zakat adalah Banu Hashim saja. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, akan tapi Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan Banu Hashim wa Banu Muttalib. Yang dimaksud keluarga Nabi di dalam maqam zakat adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Kemudian makna yang diuraikan selanjutnya adalah wasahbihi. Wasahbihi itu adalah ismu jam'in li sahib bimakna sahabi. Itu adalah sahbi, itu adalah isim jamak. Isim yang menunjukkan jamak. Beda dengan jamak. Kalau jamaknya sahib itu adalah sahib, sahibani, ashab. Ashab itu jamak. Tapi kalau sahbi itu bentuknya mufrad tapi maknanya adalah jamak, seperti kaum. Bimakna sahabi, dengan makna sahabi. Wa huwa, adapun sahabat itu adalah manijtama'a bihi ba'da risalah mu'minan wa mata ala imanihi. Yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang berkumpul dengan Nabi setelah Nabi diutus menjadi Rasul. Hal keadaan orang tadi beriman dan dia mati ke atas mengimani Nabi Muhammad SAW. Itu definisi sahabat. Kemudian ghairu mubtadi, yang bukan pelaku bid'ah. Yang dimaksud dengan al-mubtadi itu adalah man kharaja anil haq. Al-mubtadi adalah man kharaja anil haq, orang yang keluar daripada kebenaran. Itulah mubtadi. Wal haq, sedangkan kebenaran adalah huwa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Seluruh yang sesuai dengan Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Itu adalah kebenaran. Jadi orang yang tidak sesuai atau tidak berpegang dengan Quran, sunnah, ijma' dan qiyas, maka dia adalah ahli bid'ah. Selama dia masih berpegang dengan Quran, sunnah, ijma' dan qiyas, maka dia bukanlah ahli bid'ah. Wal bid'atu lughatan, sedangkan bid'ah secara bahasa itu adalah sesuatu kana mukhtara'an, sesuatu yang diada-adakan atau diciptakan ala ghairi mithalin sabiqin, tanpa ada contoh yang terdahulu. Jadi bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang diada-adakan atau yang diciptakan tanpa ada contoh terdahulu. Wa syar'an, sedangkan bid'ah dalam makna syariat adalah ma uhditha ala khilafi amri syari', sesuatu yang diada-adakan atau sesuatu yang diciptakan ala khilafi amri syari', untuk menyelisihi perintah syari'. Syari' ini Allah dan Rasulnya.
Jadi segala sesuatu yang dibuat untuk menyelisihi perintah syari' itu adalah bid'ah secara syari'. Jadi bid'ah yang dilarang itu adalah perkara yang dibuat yang menyelisihi syariat. Akan tetapi sesuatu yang baru yang dibuat yang tidak menyelisihi syariat justru malah menguatkan syariat, itu adalah sesuatu yang dianjurkan, bukan bid'ah yang dilarang. Contohnya pembukuan Al-Quran, pemberian harokat Al-Quran, pemberian titik Al-Quran, dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang dibuat, yang baru, yang tidak ada contohnya, akan tetapi itu menguatkan syariat. Itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Kemudian asyarhu, penjelasan. Thumma usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin afdali jami'il muwahhidin. Kemudian aku bersolawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW adalah afdali jami'il muwahhidin, paling utamanya daripada seluruh orang yang mentauhidkan Allah. Wa ala alihi wa sahbihi, dan aku juga bersolawat dan mengucapkan salam kepada keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, wa man tabi'ahum, dan kepada orang yang mengikuti mereka fi sabili dinil haq, di dalam jalan agama kebenaran, mengikutinya tadi bi ihsanin, dengan baik. Ila yaumiddin, semoga sholawat dan salam tadi terus menerus sampai hari kiamat, hari pembalasan. Amalan bima ruya anhu, kenapa beliau mengawali nazam beliau dengan membaca sholawat? Amalan karena mengamalkan bima ruya anhu, dengan hadis yang diriwayatkan dari beliau Nabi SAW, annahu qala, bahasanya Nabi SAW beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda bi hamdillah wassalati alayya fahuwa aqta abtar mamhukun min kulli barakah. Kata Nabi, setiap perkara yang tidak diawali, yang memiliki kemuliaan, yang tidak diawali dengan hamdalah, sholawat kepadaku, maka itu terputus. Mamhuk min kulli barakah, terhapus daripada segala keberkahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Qadir Ar-Rahawi fil Arba'in, di dalam kitab Arba'in. Qala Al-Haythamiyu, berkata Al-Haythami, Al-Haythami mengomentari hadis tersebut. Beliau mengatakan sanaduhu dhaifun, sanad daripada hadis tersebut adalah dhaif, lemah. Lakinnahu fil fadail, akan tetapi hadis lemah tadi boleh dilakukan, diamalkan di dalam keutamaan-keutamaan. Wa hiya yu'malu fiha bid-dhaif bi syurutihi, dan keutamaan-keutamaan itu bisa diamalkan di dalamnya dengan hadis dhaif, akan tetapi bi syurutihi, dengan syarat-syaratnya hadis dhaif. Hadis dhaif ini boleh diamalkan, akan tapi dengan syarat-syaratnya. Faidatun, faedah. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, uhibbu, aku suka, ayyuqaddimal mar'u, seorang mendahulukan baina yaday khutbatihi, di hadapan khutbahnya, wa kulli amrin talabahu, dan aku suka seorang mendahulukan di hadapan seluruh perkara yang dia cari, dia mendahulukan hamdallah, memuji kepada Allah, wa tsana alaihi, menyanjung Allah, wa salata ala rasulillah, dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Imam Syafi'i beliau mengatakan, aku suka jika seorang di dalam mengawali khutbahnya atau segala perkara yang dia cari, itu beliau seorang tadi mengawali dengan membaca hamdalah, memuji Allah, menyanjung Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Insya Allah kita besok sudah masuk di dalam inti daripada pembahasan kitab ini. Yang dari kemarin itu kita baca adalah masih dalam muqaddimah. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangannya. Karena keterbatasan saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.